Selamat pagi, Shalom. Selamat pagi, Shalom. Udah ya tadi. God is good Tuhan baik all the time. God is good all the time. and all the time. God is good. God is good and all the time. It's so good to be here today. Sangat senang bisa berada di sini. Pertama-tama saya mengatakan terima kasih kepada Ibu Gembala Pendeta Miki Mande berkesempatannya. Saya adalah keponakannya. And it's been a while since the last time I've been here. Sudah beberapa lama semenjak saya terakhir berada di sini. Ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. So let me just introduce myself. Biar saya perkenalkan diri saya. My name is Dennis Daniel. Nama saya Dennis Daniel. I'm a German Indonesian, Saya seorang Jerman Indonesia. the beloved nephew of Ibu Mika. Keponakannya Ibu Mika yang sangat dikasihi. Amen. Amin. I currently live in Germany. Saya sekarang tinggal di Jerman. I've been in full-time ministry since 2011. Saya sudah menjadi seorang full timer semenjak tahun In 2011. 2011, God gave me a vision in my heart Jadi tahun 2011 Tuhan memberikan di dalam hati saya sebuah visi to plant a church in Surabaya. untuk membangun gereja di Surabaya. So my big brother, Jadi kakak saya, my friend, teman saya, and myself, dan saya sendiri, the three of us, we started a church in Surabaya called New Life Church. kita bertiga memulai satu gereja di Surabaya yang namanya New Life Church. And then some years later, God spoke to me very clearly. Dan beberapa tahun kemudian Tuhan berbicara kepada saya dengan cukup jelas. Dennis, I want you to go back to Germany. Dennis, saya mau kamu kembali ke Jerman. Now it's time for Europe to receive revival. Sekarang tiba waktunya untuk Eropa menerima lawatan Allah. So I moved back to Germany some years ago. Jadi saya kembali ke Jerman beberapa tahun yang lalu. And in the last 3 years, I planted 2 churches in Germany. Dan 3 tahun terakhir saya membangun 2 gereja di Jerman. That by the grace of God has become one of the fastest growing churches in Germany. Dan gereja itu adalah salah satu gereja yang pertumbuhannya cukup cepat. The name is Awakening Berlin. Nama gerejanya adalah Awakening Berlin. Right now I live in the capital city of Germany, Berlin. Berlin sekarang adalah ibu kotanya Jerman. And I live there right now. Dan saya sekarang tinggal di sana. And I'm so excited to be here today. Dan saya sangat semangat bisa berada di sini. Yes, I can speak Bahasa Indonesia. Saya bisa bahasa Indonesia sebenarnya. I lived here for 14 years. Saya tinggal di Indonesia 14 tahun. In fact, I believe many of you have seen me before. Bahkan mungkin sebagian besar dari Anda sudah pernah lihat saya sebelumnya. How many of you have seen me before here in Siapa yang Indonesia? pernah lihat saya sebelumnya? Boleh angkat tangan? I've been in this, yeah. I've been here since I was a little kid. Jadi saya udah ada di sini dari saya kecil. During the summer. Yeah. When we had summer break in Germany. Oh, ketika liburan musim panas di Jerman, We would always fly to Indonesia for holiday. kita selalu pergi ke Indonesia untuk liburan. So I know this church very well. Jadi saya sangat kenal sekali gereja ini. And I've been impacted so much by this church. Dan saya sangat dipengaruhi oleh gereja ini. And I'm excited to be here. Dan saya sangat senang berada di sini. When I preach, I love to have response. Ketika saya khotbah, saya senang sekali jemaat itu meresponi. So when I say something that blesses you, Ketika saya mengucapkan satu kata yang memberkati Anda, you can shout amen, Anda bisa berkata amin, hallelujah, haleluya, or whatever you want to say. atau apapun yang mau Anda katakan. You know, there are teachers and there are preachers. Saudara tahu ada bedanya antara pengajar dan pengkhotbah. A teacher, he tells it. Kalau pengajar itu dia memberitahu. A preacher, he yells it. Kalau pengkhotbah itu dia teriak-teriak. I'm a preacher. Saya adalah seorang pengkhotbah. I'm just warning you, I'm loud. Jadi saya mau memperingatkan Anda, saya ngomongnya kenceng. Are you ready for the word of God? Siap untuk mendengar firman Tuhan? Amin. Let's open our Bibles. Mari kita buka Alkitab kita. Or rather, let's switch on our Atau kita Bibles. nyalain Alkitab kita karena ada di HP. 2 Chronicles 20. 2 Tawarikh, next slide. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 2. This is one of my most favorite Bible stories of all times. Ini adalah salah satu cerita favorit saya di dalam Alkitab. It's about Jehoshaphat, king of Judah. Jadi ini cerita tentang Yosafat, raja dari Yehuda. Verse 1 and 2, it's on the screen. Nah, ada di layar saudara ya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku.
Here King Jehoshaphat was facing the greatest threat in his kingdom. Jadi di cerita ini Yosafat sedang menghadapi ancaman yang sangat berbahaya buat kerajaannya. The Moabites, Ammonites, and people from Syria joined forces to crush his kingdom. Jadi di sini orang-orang Moab, orang-orang Amon dan orang-orang Meonim datang bergabung untuk menyerang kerajaan Yehuda. This was an impossible situation. Ini adalah satu kondisi yang mustahil sebenarnya. Jehoshaphat knew that his army was no match for the enemy. Nah, Raja Yosafat ini tahu bahwa pasukannya ini bukan tandingan musuh-musuhnya ini. So he got scared and he didn't know what to do. Jadi dia sangat ketakutan dan dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Maybe some of you today, Mungkin beberapa dari Anda hari ini, you came to church mungkin Anda datang ke gereja and you're going through a tough time. dan mungkin Anda sekarang sedang melalui masa-masa yang sulit. Maybe you're in a financial crisis right Mungkin now. Anda sedang mengalami masalah finansial. Maybe you have problems. Mungkin Anda punya banyak masalah. Maybe it's a marriage that's breaking apart. Mungkin pernikahan Anda mulai retak. Maybe you're facing sickness in your body. Mungkin hari ini Anda sedang sakit, merasakan sakit di tubuh Anda. Or maybe your life is just so messed up. Pokoknya hidup Anda terasa sangat kacau. And like Jehoshaphat in this story, Dan seperti Yosafat di cerita ini, you don't know what to do. Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan. Church, I'm here to tell you. Jemaat Tuhan, saya di sini untuk memberitahu Anda, You came to the right place this morning. Anda datang ke tempat yang tepat pagi ini. Because I want to preach a message called Karena judul khotbah saya adalah What to Do When You Don't Know What to Do. apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. What to do when you don't know what to do. Apa yang harus kita lakukan waktu kita nggak tahu kita harus melakukan apa. And today I want to share with you 3 lessons from this story. Dan hari ini saya mau share 3 pelajaran dari cerita ini. God put this story in the Bible for a purpose. Nah, Allah sengaja menaruh cerita ini di dalam Alkitab untuk satu tujuan tertentu. And I believe if you do the same 3 steps that Jehoshaphat did, Dan saya percaya jika Anda melakukan 3 langkah ini seperti yang Yosafat lakukan di cerita God ini, is able to bring you from place of defeat to place of maka victory. Allah sanggup untuk membawa Anda dari tempat kekalahan kepada kemenangan. Turn your mess into a message. Allah sanggup mengubah kekacauan dalam hidup Anda menjadi sebuah pesan. Because you're not a victim, you're a victor in Karena Jesus' kita name. bukanlah orang-orang yang kalah, tapi kita adalah orang yang lebih dari pemenang di dalam Yesus. Yang setuju katakan amen. Yang setuju katakan amin. Verse 3 and 4. Ayat 3 dan 4. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Jehoshaphat got so scared, Jadi di sini Yosafat sangat ketakutan so he called all his people together dan kemudian dia menyerukan semua orang to do what? untuk apa? To seek the Lord. Untuk mencari Tuhan. GPD hallelujah. GPD haleluya. What to do when you don't know what to do? Apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan? Step 1, Langkah pertama, seek God. carilah Tuhan, mencari Tuhan. Semua katakan dalam bahasa Indonesia. Semua katakan dalam bahasa Indonesia, Mencari Tuhan. Mencari- 1, 2, 3. mencari Tuhan. Every time you face a problem in life, Setiap kali kita menghadapi permasalahan dalam hidup kita, God wants to draw you closer to Him. Allah rindu kita untuk mendekat kepadanya. Get to a place of prayer. Cari tempat untuk berdoa. Because the impossible becomes possible when you pray. Karena sesuatu yang mustahil bisa terjadi, mulai terjadi ketika kita mulai berdoa. It's amazing how some people experience all these open doors. Luar biasa sekali kita melihat bahwa cukup banyak orang yang mengalami pengalaman ini, saudara. Pintu yang terbuka. all these divine connections, Ada koneksi ilahi, all these miracles. ada mujizat. And often we call them coincidences. Dan seringkali kita bilang hal-hal yang luar biasa terjadi itu sebagai kebetulan. saudara. Kebetulan. What a coincidence. Oh, kebetulan banget. Just when I needed an iPad for my ministry, Waktu saya butuh iPad untuk pelayanan saya, some stranger I've never met before seseorang yang tidak pernah bertemu saya sebelumnya, just gave me one. tiba-tiba dia datang terus ngasih saya iPad. True story, by the way. Dan ini adalah kisah nyata, saudara ya. Some years ago, Beberapa tahun lalu, I wanted to buy a new iPad for preaching. saya butuh beli iPad untuk khotbah. When I was still pastoring the church here in Surabaya, Ketika saya masih jadi gembala di sini di Surabaya, we had a
we had a department in our church called prison ministry. Kita punya satu departemen yang namanya pelayanan penjara, saudara. Every 2 weeks we go to the prison. Setiap 2 minggu kita akan pergi ke penjara. There were 100 inmates that we discipled. Di sana ada sekitar 100 orang narapidana yang kita muridkan, saudara. And one time after I finished preaching many years ago, or some years ago, Satu kali beberapa tahun lalu ketika saya selesai khotbah, I went down from the stage. saya turun dari mimbar, I sat down on my chair in the first row. saya duduk di depan di barisan pertama. And all of a sudden, one of the inmates comes and taps me on the shoulder from behind. Terus tiba-tiba ada salah satu narapidana datengin saya dan tepuk-tepuk pundak saya. And this is what he said. Dan ini yang dia katakan. Terima kasih Pak Pendeta buat khotbahnya. Saya diberkati. Saya juga mau memberkati Anda. Haleluya. When he said that, waktu dia ngomong seperti itu, Waktu dia ngomong seperti itu, he was saying this, can I get your address? bisa nggak Pak saya dapat alamatnya? I want to send you something. Saya mau ngirim sesuatu. I was thinking, Saya berpikir waktu itu, you are in prison. kamu itu lagi ada dalam penjara, kamu narapidana. There's a reason why you are in prison. Ada alasan kenapa kamu di penjara. Maybe you're a thief. Mungkin bisa aja kamu pencuri. Maybe you murdered Bisa somebody. aja kamu pembunuh. There's no way I give you my home Gak address. mungkin saya kasih Anda alamat saya. You're in prison. Kamu lagi ada di penjara. That's what I was thinking. Itu yang saya pikirkan. But as a pastor, I was sungkan. Tapi sebagai gembala, gembala kan sungkanan saudara ya. So I gave him an address. Jadi akhirnya saya kasih alamat, dia sebuah alamat. The church address. Tapi yang saya kasih alamat gereja saudara. Few days later, my staff at church called me. Beberapa hari kemudian staf saya nelpon saya. Say, Pastor, Pastor, somebody just sent you a package. ada orang yang ngirim paket. It's the brand new iPad Pro, Itu iPad terbaru Pastor. the best on the market. iPad yang paling bagus. Turns out it was the guy from the prison I've never met before. Ternyata itu paket itu datang dari narapidana yang saya nggak pernah ketemu. And turns out he's in prison for tax evasion. Dan ternyata dia di penjara karena dompleng pajak, maksudnya nggak jujur sama pajak. Ya. And he's a very rich man. Dan ternyata dia adalah orang yang sangat kaya, saudara. But what a coincidence. Tapi wah kebetulan banget. Just when I wanted to buy a new iPad, Ketika saya perlu beli iPad, I heard these stories over and over. saya sering sekali mendengar cerita-cerita yang seperti ini. Oh, what a coincidence. Wah kebetulan sekali. When my business was about to go bankrupt, Waktu bisnis saya mau bangkrut, I sat next to this businessman in the airplane who helped me save the terus company. tiba-tiba saya ketemu seorang bisnismen yang nolong saya sehingga saya nggak bangkrut. What a coincidence. Wah kebetulan sekali. It's amazing how some people experience all these amazing coincidences. Luar biasa sekali kalau kita perhatikan, beberapa orang mengalami kebetulan ini tapi yang lain tidak, saudara. Others never have them because I believe it's because of our prayers. Saya percaya hal itu terjadi karena kita berdoa. saudara. Because when we pray, the impossible starts to happen. Karena ketika kita berdoa, hal yang tidak mungkin mulai terjadi, saudara. That's why it's so important that we take on the push mentality in our prayer life. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk memiliki mental push dalam doa kita. Push stands for Push itu artinya pray until something happens. berdoa sampai sesuatu terjadi. There's an amazing story in Acts chapter 12. Ada satu kisah yang luar biasa di Kisah Para Rasul pasal 12. How King Herod captured James and killed him. Di situ ada kisah di mana Raja Herodes menangkap dan membunuh Rasul Yakobus. Let's just read it. Mari kita baca, kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. And he thought himself, Dan dia berkata kepada dirinya sendiri, if I can kill James, kalau saya bisa bunuh I Yakobus, can also kill Peter. saya juga pasti bisa bunuh Petrus. So he captured Peter, Jadi dia menangkap Petrus, put him in prison. memasukkannya ke penjara. And when he was about to kill Peter, Dan waktu Raja Herodes mau bunuh Petrus, the church woke up jemaat mulai bangkit, terbangun. and said, we're not going to let him do it. Dan mereka bilang, kita nggak akan biarin hal ini terjadi. We are going to pray. Kita akan berdoa. In verse 5 it says this prayed non-stop. Dan di ayat yang kelima di situ dikatakan mereka berdoa tanpa henti.
And an angel came to rescue Peter and Peter was free. Dan kemudian Allah mengutus seorang malaikat dan membebaskan Rasul Petrus. My question to you, GPD Hallelujah. Pertanyaan saya kepada Anda, GPD Haleluya. Why was Peter free? Kenapa Petrus dibebaskan? Why? Kenapa? Why was he freed but not James? Kenapa dia dibebaskan tapi Yakobus diizinkan untuk dibunuh? Think about it. Coba pikirkan. I mean, he's a mighty man of God. Coba pikirkan, dia adalah orang yang diurapi Tuhan, orang yang luar biasa. Peter preached one time, 3,000 people repented. Petrus pernah berkhotbah 1 kali dan 3.000 orang bertobat. His shadow healed the sick. Bayangannya bisa nyembuhin orang sakit. Anointed man of God. Orang yang benar-benar diurapi Tuhan. But so was James too. Tapi begitu juga Rasul Yakobus. What's the difference? Apa bedanya, saudara? And yes, it is a mystery. Dan betul itu adalah sebuah misteri. But I believe there's a reason why verse 5 specifically says. Tapi saya percaya ada alasan kenapa di ayat yang kelima di situ secara spesifik dikatakan That the church started praying. bahwa gereja, jemaat mulai berdoa. I am convinced. Saya yakin It's a corporate prayer of the church with a push mentality. ketika sebuah gereja berdoa bersama-sama dengan push mentality itu tadi, That was the thing that brought the miracle when Peter was freed. maka mujizat besar itu akan terjadi, mujizat yang sama yang Petrus alami. Because when you pray, the impossible becomes possible. Karena ketika kita berdoa, apa yang menurut kita tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Saudara. Amen? Amin. Even Jesus, God in flesh, Bahkan Tuhan Yesus, Allah yang dalam keadaannya sebagai manusia, was so dependent on prayer. dia sangat tergantung dengan yang namanya doa. So much so Dia sangat tergantung dengan doa, that the only thing that the disciples asked him to teach them was one thing. sampai-sampai murid-muridnya itu minta Tuhan Yesus ngajarin dia cuma satu hal ini. Luke 11 verse 1. Lukas 11 ayat yang pertama. Lord, teach us how to pray. Tuhan, tolong ajar kami bagaimana caranya berdoa. Can I be real with you? Boleh saya jujur, saudara? If that happened me in their shoes, Kalau saya adalah murid Yesus pada waktu itu, able to ask Jesus a question, saya sanggup untuk menanyakan kepada Yesus, meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus. can I be honest? Boleh saya jujur, saudara? I would have asked something completely different. Saya akan meminta sesuatu yang berbeda. Maybe I would have asked, Mungkin saya akan meminta, oh Jesus, Tuhan, the other day when you walked on the water, waktu itu Tuhan jalan di atas air. wow, Wow, how did you do that? gimana caranya Tuhan? Teach me, Master. Tolong ajarin aku Tuhan. And the next day, dan hari berikut, Hari berikutnya, I take my phone on Instagram. saya ambil ini HP saya. I Itu HP, oh iya. Saya ambil HP. Guys, look, I'm walking on water. Oh, lihat guys, saya lagi jalan di atas air. Or I would ask Jesus, Atau mungkin saya akan minta Tuhan, when you raised Lazarus from the dead, waktu Tuhan bangkitin Lazarus dari kematian. wow, how did you do Wow, that? gimana caranya Tuhan? Teach me, Master. Tolong ngajarin aku Tuhan. But the disciples never asked him these questions Tapi murid-muridnya tidak pernah meminta hal itu, saudara. because they were so impressed by his prayer life. Karena murid-muridnya begitu terkagum akan kehidupan doanya Tuhan Yesus. That they understood one thing. Dan pada akhirnya mereka mengerti satu hal. All this supernatural stuff is just birthed out from an intimate relationship with the Father. Semua mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu ternyata semua adalah hasil dari keintimannya dengan Bapaknya. Amen? Amin. Boleh tepuk tangan buat Yosua. Yeah. Wow, so good, so good. So good bro. Translation's amazing. Wow. Never underestimate the power of prayer. Jangan pernah remehkan kekuatan doa. saudara. Step 1, seek God. Jadi langkah pertama mencari Tuhan. Let's go back to 2 Chronicles chapter 20, Mari kita kembali ke ayat pokok kita 2 Tawari pasal 20 verse 12. ayat yang ke-12. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. I love the last part. Saya suka sekali di bagian terakhir ini. Can we read the yellow part together? Boleh kita baca sama-sama yang ada warnanya itu? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mata kami tertuju kepadamu. Amen. Amin. Step 2. Langkah kedua. So what to do when you don't know what to do? Apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan? Step 1, Step 1, seek God.
Mencari Tuhan. Step 2, Step 2, focus on the promise and not on the problem. fokus kepada janji Tuhan, bukan kepada masalahnya. Semua katakan fokus kepada janjinya. Sama-sama katakan, fokus kepada janjinya. At this point I want to share testimony. Sini saya mau bagikan sebuah kesaksian. This is a true story. Ini adalah sebuah kisah nyata. When I was still living in Indonesia pastoring the church, Ketika saya masih di Indonesia dan menggembalakan satu gereja ini, every Monday with our church members we would play futsal. setiap hari Senin dengan beberapa anggota gereja kita selalu main futsal. Back then I was still slimmer. I love Waktu sport. itu saya masih kurus, saudara ya. Now saat ini saya taati firman Tuhan. Saya berkembang ke kanan dan ke kiri. So we would play futsal on Mondays. Jadi kita main futsal di setiap hari Senin. I had one church member, his name is Indrawan. Saya punya satu anggota gereja, teman saya namanya Indrawan. And he didn't have a car ride home. Dan dia nggak bawa kendaraan waktu main futsal itu. So I offered him to drive him home. Jadi saya tawarin dia untuk nganterin dia pulang. In the car, I asked him, Di mobil saya tanya dia, hey Indrawan, "Hey Indrawan, you've been married for many years now. kamu kan udah nikah beberapa tahun, udah lama. But you and your wife Lina, you have no kids. Tapi kamu dengan istrimu Lina belum punya anak. Don't you guys want to have kids? Kalian nggak mau punya anak?" This is what he said. Ini yang dia katakan. Pastor, we tried Pastor, kita udah coba many times. sering kali. It just doesn't work. Itu nggak berhasil. We went to the doctor, Kita pergi ke dokter, didn't work. nggak berhasil. We used home remedies, Kita minum jamu-jamuan, it didn't work. nggak berhasil juga. They didn't have the blessing of Pastor Joshua and Karen. Lalu mereka harus ya pergi ke saya dan Karen untuk minta berkat. Menikah 3 tahun, anaknya 2. Wow. Menikah 3 tahun, anak 2, haleluya. So I asked him, don't you want to have kids? So Jadi saya tanya mereka, kalian nggak mau punya anak? he answered, it's impossible. Dan dia jawab, nggak mungkin. So the entire car ride, I started to explain to him from the Bible Jadi di sepanjang jalan saya nganterin dia, saya jelasin dia dari Alkitab that it's God's will for him to have kids. bahwa Allah itu mau mereka punya anak. Hannah asked for a son and God heard her. Kalau lihat cerita Alkitab, Hana minta kepada Tuhan untuk memiliki anak dan Tuhan menjawab doanya. God said, be fruitful and multiply. Tuhan pernah mengatakan berkembang biaklah dan beranak cuculah. Psalms 127 says, Mazmur 129 katakan, sons are heritage from the Lord and children a reward from him. anak-anak itu adalah warisan dari Allah dan mereka adalah sebuah hadiah yang indah dari Tuhan. So entire car ride, I tried to raise his faith. Nah, jadi di sepanjang perjalanan itu saya mencoba untuk membangun imannya. Finally, we reached his house. Nah, akhirnya kita sampai ke rumahnya This is what I told him. dan ini yang saya katakan sama dia. I said, bro, no, you go in Bro, sekarang kamu masuk ke rumah and I want you to take a shower dan sekarang saya mau kamu mandi because you're smelly after futsal. karena kamu bau abis futsal. And then I want you and your wife, Lina, Dan saya mau kamu dan istrimu Lina, tonight, you do it. malam ini kamu lakukan. They're married. Mereka udah menikah, saudara ya. And I said, your wife will get pregnant. Dan saya bilang sama dia, istrimu akan hamil. And he started laughing. Dan dia mulai ketawa. I was thinking, kurang ajar. Wah, dan saya berpikir kurang ajar ngetawain pendetanya. And while he's laughing, he goes out of the car. Dan sambil ketawa dia tuh keluar mobil. And I'm shouting, bro, I'm serious. Dan saya teriak, bro saya serius. Lina will get pregnant. Istrimu Lina bakal hamil. And he says, laughing, going into the house. Dia ketawa sambil masuk ke dalam rumah. But ever since that day, Tapi semenjak hari itu, every time I meet him setiap kali saya ketemu dia, at church, di gereja, I would say, hey Indrawan, saya bakal bilang, hey Indrawan, who's gonna be daddy? siapa yang bakal jadi ayah? Who's gonna be daddy? Siapa yang bakal jadi papa nih? You're gonna be daddy. Kamu bakal jadi papa loh. When I see him in the shopping mall, Ketika saya ketemu di mall, hey bro, hey bro, are you shopping for children's kamu clothing? belanja untuk kebutuhan bayi? You're gonna be father soon. Kamu bakal jadi papa loh. I would always say these things for 5 weeks. Saya selalu mengatakan hal ini selama 5 minggu. 5 weeks later, I'm in the car. 5 minggu kemudian saya lagi ada di mobil, I get a phone call. saya dapat telepon. It's Indrawan. Dia telepon ini dari Indrawan. He said, Pastor, Dia bilang, Pastor, I think what you said came to pass. kayaknya apa yang Pastor bilang jadi beneran, jadi kenyataan. I said, what do you mean?
Apa maksudnya? He said, I think Lina's pregnant, I think. Saya pikir kayaknya Lina ini hamil istri saya. I'm at the doctor right now. Saya sekarang lagi di dokter. We're gonna check it out. I call you later. Dan kita akan cek dan kita akan telepon balik. 1 hour later he calls me. 1 jam kemudian dia nelpon saya lagi. He said, Pastor, it's true. Pastor beneran ternyata. Lina is pregnant. Lina hamil. And here's the amazing part. Dan hal yang luar biasanya adalah The doctor said the age of the baby is exactly 5 weeks dokter old. bilang usia kandungannya tepat 5 minggu. And exactly 5 weeks ago Dan tepat 5 minggu yang lalu, was that Monday when you were in the car and you said for the first time, Lina will get pregnant. itu adalah hari Senin di mana di dalam mobil pastor bilang sama saya, Lina bakal hamil. And he asked, how did you know? Kok bisa tahu? He said dengan logat Jawa. Dia bicara dengan logat Jawa. Kok iso? Kok iso? Give the hallelujah. GPD haleluya. How did I know? Gimana saya bisa tahu? Did I hear God's voice in the Apakah car? saya dengar suara Tuhan di mobil itu? Dennis. Lina will get pregnant. Lina bakal hamil, mil. No, I didn't hear God's voice. Saya nggak dengar suara Tuhan. And in fact, I felt nothing. Bahkan saya tidak merasakan apa-apa. But I know the word of God. Tapi saya percaya firman Tuhan. And I spoke the baby as a faith confession in their life. Dan saya memperkatakan deklarasi iman kepada kehidupannya. And it came to pass. Dan akhirnya hal itu terjadi. And this is a picture, and Ravan and Lina can show the picture. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, ini Can you show the next picture? next picture. That's Kimora, the miracle baby. Beri Namanya kemuliaan bagi Kimora. Tuhan. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Hallelujah. Ini bayi ajaib itu tadi. Church, I'm here to tell you. Jemaat Tuhan, saya mau jujur sama Anda, saya mau beritahu. The facts may say it's impossible. Faktanya mungkin mengatakan gak mungkin. But the Bible says with God, nothing is Tapi impossible. Alkitab katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. The facts may say cancer. Faktanya mungkin bilang kamu kena The kanker. doctors say impossible. Dokter bilang gak mungkin. But church, I'm here to tell you. Tapi umat Tuhan, saya ada di sini untuk memberitahu We Anda. have one doctor above any Kita doctor. punya dokter di atas segala dokter. His name is Jehovah Rapha, God your Namanya healer. adalah Yehova Rafa, Tuhan penyembuh. And he has the last word. Dan dia punya kalimat terakhir. The facts may say no money. Faktanya mungkin kamu bangkrut, kamu gak ada duit. But the truth is we have Jehovah Jireh. Tapi kebenarannya adalah kita punya Yehova Rafa, God your provider. Tuhan penyediamu. The Bible doesn't say you will know the facts and the facts will set you free. Alkitab nggak pernah bilang kamu akan mengetahui sebuah fakta dan fakta itu akan memerdekakan kamu. The Bible says you will know the truth and the truth will set you free. Yang Alkitab katakan adalah kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amen. Amin. I'm here to tell you, church, Saya di sini untuk memberitahu Anda, whatever you feel, Jesus can heal. apapun yang Anda rasakan di tubuh saudara, Tuhan sanggup menyembuhkan. God is still the God that parts the Red Sea. Allah kita adalah Allah yang sama yang membelah Laut Merah. God is still the God that makes a way where there is no way. Allah kita adalah Allah yang sama yang membuka jalan saat tidak ada jalan. My God is so big, Allahku begitu besar, there's nothing that my God cannot do. tidak ada satu hal pun yang Allahku tidak bisa lakukan. Yang percaya katakan haleluya. Yang percaya katakan haleluya. Hallelujah. I want you to focus on the promise, not Jadi, on the problem. Saya mau Anda untuk fokus kepada Yesus, bukan kepada masalahnya. All of us, we will go through storms in life. Setiap dari kita pasti akan melalui yang namanya badai kehidupan. And when you go through a storm, Dan ketika kita melalui badai itu, you will be tempted like Peter. kita akan dicobai seperti Petrus. You look at the waves Kita mulai lihat gelombangnya. and you begin to sink. Dan kita mulai tenggelam. But when you focus on Jesus, Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, you're able to walk over the water of your circumstances. kita akan dimampukan untuk berjalan di atas air. I learned what you focus on, you magnify. Saya belajar sesuatu yang kita fokus di sana, kita sedang membesarkan hal itu, saudara. I have a coin here. Saya ada koin di sini. This coin is really small. Koin ini begitu kecil. Compared to the size of the sun, it's nothing. Kalau dibandingkan dengan ukurannya matahari, ini nggak ada apa-apanya. But if I go out, look to the sky and put this coin in front Tapi of my kalau saya eye, pergi keluar, kemudian saya tatap langit dan taruh koin ini dekat mata saya, and I focus on this coin, dan saya fokus ke koin ini, this small coin seems bigger than a big sun. koin yang kecil ini akan terlihat jauh lebih besar daripada matahari. Because I focus so much on it. Karena saya fokus kepada koin ini.
What you focus on, you magnify. Kepada apa kita fokus, kita sedang membesarkan hal itu. So church, if you keep on focusing on your problems, Jadi saudara, tetaplah fokus. if you keep on focusing on your problems, Jika kita fokus hanya kepada masalah kita, your lack, kita fokus kepada kekurangan kita, your failures, kegagalan kita, what people say about you, apa yang orang lain katakan kepada saya. in your mind you're making the problem bigger than it actually is. Di dalam pikiran kita, kita sebenarnya sedang membuat masalah itu jauh lebih besar daripada apa yang sebenarnya. That's why when David faced Goliath, Itulah yang terjadi ketika Daud menghadapi Goliat. he never called him a giant. Daud gak pernah manggil Goliat itu raksasa. What did David call Goliath? Apa yang Daud manggil Goliat itu apa? An uncircumcised Philistine. Orang Filistin yang tidak bersunat. What everybody else focused at the size of Goliath. Ketika orang lain fokus kepada ukurannya Goliat, Look how big he is. lihat gede banget orang itu. Look how strong he is. Oh, lihat kuat banget orang itu. Look at the size of his sword. Oh, lihat pedangnya gede banget. But David's attitude was, Tapi sikap Daud adalah, if I focus on anything, kalau saya mau fokus kepada sesuatu, only the source of my strength. maka saya mau fokus hanya kepada sumber kekuatan saya. I focus on you, God. Saya mau hanya fokus kepadamu Tuhan. And he had his victory. Dan kita akan mendapatkan kemenangan. The bigger you make God, the Ketika kita- smaller your problems become. Ketika kita mulai fokus kepada Tuhan dan melihat Tuhan itu begitu besar, maka kita akan melihat masalah kita begitu kecil. And faith will rise. Iman kita mulai bangkit And God works where there is faith. dan Tuhan bekerja di mana ada iman. Church, stop considering the circumstances and start considering your God. Berhentilah fokus kepada masalah kita dan mulai fokus kepada Tuhan. Let me say it one more time. Saya katakan sekali lagi. Stop considering your circumstances and start considering your big God. Jangan fokus kepada keadaan kita sekarang, tapi fokuslah kepada Allah kita. Whatever you're believing for, Apapun yang kamu percaya, instead of magnifying the negative, daripada membesarkan hal-hal yang tidak baik, yang negatif, instead of worrying, daripada kita khawatir, find the promise that you can stand on. carilah janji Tuhan di mana Anda bisa berpijak di atasnya. Why is that so important? Mengapa hal itu begitu penting, saudara? Because God is not obligated to bring to pass what you say, Karena Tuhan itu nggak punya kewajiban untuk melakukan apa yang Anda katakan. but He will bring to pass what He says. Tapi dia pasti akan melakukan apa yang dia firmankan. Oh, church, you didn't hear me. Anda nggak dengar saya. Let me try this side. Saya coba di sisi yang ini ya. God is not obligated to bring to pass what you say, Tuhan tidak wajib untuk melakukan apa yang Anda katakan. but He will bring to pass what He says. Tapi dia pasti akan melakukan apa yang difirmankannya. Because my God doesn't lie. Karena Allahku bukan pembohong. So when you say, church, Jadi ketika Anda mengatakan sesuatu, God, you said Tuhan pernah bilang that you supply all my needs according to your riches and glory by Christ Jesus. bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanku berdasarkan kemuliaan dan kekayaannya di dalam Kristus. Philippians 4:19. Itu Filipi 4 ayat 19. God, you said Tuhan, kamu pernah berfirman that I'm more than a bahwa conqueror. saya lebih dari pemenang. Romans 8:37. Roma 8 ayat 37. God, you said Tuhan pernah bilang that the plans you have for my life are good and not evil. bahwa rancanganmu bagiku bukanlah rancangan kecelakaan. Jeremiah 29:11. Yeremia 29 ayat 11. God, you said Tuhan pernah berfirman that no weapon formed against me shall prosper. bahwa tidak ada satu senjata pun yang diarahkan kepada saya yang akan berhasil. Isaiah 54 verse Yesaya 17. 54 ayat 17. I believe Saya percaya when God hears His promises ketika Tuhan mendengar firman-Nya sendiri, janjinya sendiri, coming out of your mouth as a faith confession, ketika dia mendengar firman-Nya sendiri dari mulut kita sebagai deklarasi iman, it will come to pass. maka hal itu pasti akan terjadi. Because my God is faithful to His word. Karena Allahku setia kepada firman-Nya. Yang setuju katakan amen. Yang setuju katakan amin. Focus on the promise, Sekali not on lagi, the problem. fokus kepada janji Tuhan, bukan kepada masalahnya. So what to do when you don't know what to do? Apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan? Step 1, Step 1, seek God. mencari Tuhan. Step 2, Step 2, focus on the promise, not on the problem. fokus kepada janji Tuhan, bukan kepada masalahnya. And finally, step number 3, Dan yang terakhir, step ketiga, langkah ketiga.
Let's go back to 2 Chronicles Mari kita 20, kembali ke 2 Tawari pasal 20 verse 18 and 19. ayat 18 sampai 19. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Step 3. Langkah ketiga, I love this point. saya sangat suka sekali poin ini. Praise and worship. Pujian dan penyembahan. What to do when you don't know what to do. Apa yang harus kita lakukan waktu kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Praise God in the midst of your storm. Puji Tuhan di tengah-tengah badai yang sedang kita alami. I love the praise and worship in GPD. Hallelujah. Saya suka sekali pujian penyembahan di GPD Haleluya. So anointed. Sangat diurapi. This is a church that loves to praise and worship. Di sini adalah gereja di mana kita banyak memuji Tuhan. Amen. Amin. Praise and worship. Pujian dan penyembahan. This reminds me of a story. Hal ini di poin ini mengingatkan saya pada satu cerita. When I was quite literally in a storm. Di mana saya benar-benar sedang ada di dalam badai. You know, how many of you like flying airplanes? Raise your Berapa hands. banyak dari antara Anda yang takut naik pesawat? Gak takut semua. Berani semua. How many of you like to fly airplanes? Siapa yang suka terbang, naik pesawat? Some of you. I loved flying airplanes. Saya suka naik pesawat terbang. I loved it. Saya sangat suka Until I came to Indonesia. sampai saatnya saya terbang ke Indonesia. When I came to Indonesia in 2008, Saat saya datang ke Indonesia 2008 and I lived here for 14 years, dan saya tinggal di sini selama 14 tahun. I got scared of flying Saya jadi airplanes. takut naik pesawat. Because of all the crashes that happened in Indonesia. Karena banyak kecelakaan pesawat terjadi di Indonesia. But before I became pastor, I was an evangelist. Sebelum saya jadi seorang gembala, saya adalah seorang penginjil. And I was traveling a lot around Indonesia Dan preaching. saya suka berpergian di keliling Indonesia untuk khotbah. And always using airplanes. Dan saya selalu menggunakan pesawat. And I hated it. Dan saya sangat benci. And I have this mindset. Dan saya punya mindset ini, pemikiran ini. If it's a long distance flight, Kalau semakin jauh jarak tempuhnya, so it's a big airplane, pasti pakai pesawat yang gede, safe. pasti aman. But if it's domestic, Tapi kalau jarak tempuhnya dekat, domestik, small airplane, pasti pakai pesawat kecil. shaky, Pasti unsafe. goyang-goyang, That nggak was aman. my stupid mindset. Itu pemikiran saya. In 2012, I was invited to preach at Bethany Solo. Di 2012 saya diundang untuk khotbah di Betani Solo. Solo is very close to Surabaya. Solo itu kan dekat sekali dengan Surabaya. So the flight that goes there is only 30 minutes. Jadi penerbangan ke sana hanya memakan waktu 30 menit. So the airplane is very small. Jadi pesawatnya pasti sangat kecil. I didn't know that. Saya nggak tahu waktu itu. I remember 2012, like this 13 years ago. Saya ingat 13 tahun lalu 2012 I itu. went to Juanda Airport. Saya pergi ke Juanda Airport, Check in. check in. I was excited. Saya semangat banget. At the moment it was time for boarding. Tapi ketika boarding, ketika dipanggil untuk boarding, When I saw that small airplane, waktu saya lihat pesawatnya tuh kecil banget, my mouth dropped. mulut saya jatuh. Using propeller, baling-baling. Pesawatnya cuma dari baling-baling. It is so small when I stand in the airplane. Pesawatnya kecil banget sampai kalau saya berdiri, I had to stand like this saya berdirinya kayak gini sampean. because of the overhead department. Karena ya udah mentok, saudara. And it was a thunderstorm going on. Dan waktu itu lagi ada badai hebat. Strong wind, Anginnya kenceng banget. rain, Hujan, thunder. petir. Till today, I don't know why we still took off. Sampai hari ini saya nggak tahu kenapa pesawatnya tetap berangkat The sekalipun moment hujan. we took off, the turbulences started. Ketika pesawat yang lepas landas mulai goyang. And I felt the airplane flew like this. Dan saya ngerasa pesawatnya itu terbang kayak gini. And every time the airplane went down, Dan setiap kali pesawatnya itu ke bawah, I started screaming saya teriak-teriak like this. kayak gini. Jesus! Hallelujah! Ah! Aduh, jadi malu. Nah, jadi, And I was sitting next to a pastor. dan saya duduk di sebelah seorang pendeta. And he started laughing at me. Dan pendeta itu mulai ngetawain saya. But because I'm so hysteric, Tapi karena itu begitu menakutkan,
After a while, he got scared too. Dan beberapa saat kemudian dia juga ikutan takut. So first laughing, Jadi pertama ngetawain saya, and then haha. ikutan teriak. I was sitting in the first row. Dan saya duduk di barisan yang cukup depan. The cabin crew first row. sat in front of me, facing me. Dan ada kabin kru di sana menghadap saya. At one point, she tapped my knee. Dan satu kali dia tepuk lutut saya. She said, "Takut ya, Pak." I was thinking, no, I'm just acting. Of course, I'm scared. Masa saya jawab, enggak, saya cuma acting. Ya tentu saja takut. But it was really bad. Tapi itu benar-benar jelek cuacanya. People started crying. Orang-orang pada People nangis. started puking, vomiting. Orang ada yang muntah. But what did I do? Dan apa yang saya lakukan, saudara? I plugged in my earphones Saya pasang headphone saya. and I started to worship. Dan saya mulai menyembah Tuhan. At the moment I started to worship, Dan di momen dimana saya menyembah Tuhan, I felt God's tangible presence saya benar-benar merasakan hadirat Tuhan. and peace came Dan damai sejahtera itu datang. and faith rose. Dan iman saya mulai bangkit. And faith will always push away fear. Dan di mana iman bangkit, di situ selalu menyingkirkan rasa takut. The Bible says Alkitab mengatakan, God inhabits the praises of his people. Allah bertahta berdiam di atas pujian umatnya. Listen, church. Dengarkan, Praise is his address. pujian penyembahan itu alamatnya Tuhan. So while the airplane shaking, Jadi waktu pesawat ini goyang-goyang, I had a good time saya punya waktu yang sangat baik. because I was worshiping. Karena saya menyembah Tuhan. People were screaming. Oh, orang-orang pada takut teriak. I had a good time. Tapi saya bisa tenang. Peace Saya ngerasa damai because I worshipped. karena saya menyembah Tuhan. That's the power of praise and Itulah worship. kekuatan dari pujian dan penyembahan. And praise the Lord, we landed safely. Dan puji Hallelujah. Tuhan, kita mendarat dengan selamat. Haleluya. So turn your worries into worship, guys. Ubah rasa khawatir kita menjadi pujian dan penyembahan. Saudara. Many people have this mindset. Banyak orang punya pemikiran ini. I give God praise Saya akan puji Tuhan as soon as I get my kalau breakthrough. saya sudah selesai melewati masalah saya. I give God praise Saya akan puji Tuhan as soon as I get my blessing. kalau saya sudah diberkati Tuhan. But that's not how faith works. Tapi iman itu tidak seperti itu. Praise always precedes the victory. Pujian selalu mendahului kemenangan. If you praise God, then the breakthrough will come. Jika kita menyembah Tuhan di tengah badai itu tadi, maka terobosan itu akan terjadi. Look at the story of Jonah. Coba kita lihat di ceritanya Yunus. Jonah was eaten by a whale. Yunus ditelan ikan besar. For 3 days he was stuck in his stomach. Selama 3 hari dia berada di dalam perutnya ikan besar itu. And all he did was complain Dan to yang God. dia lakukan selama di perut ikan itu cuman komplain, protes sama Tuhan. The first 8 verses in Jonah chapter 2, just Jonah complaining. 8 ayat pertama di Yunus pasal yang kedua itu ceritanya tentang Yunus komplain. And that's what the most of us are doing when you go through a problem. Dan seperti itulah kebanyakan dari kita ketika kita melalui masalah dan badai. Right? We complain. Kita selalu protes sama Tuhan. komplain. God, I didn't deserve this. Tuhan, saya tidak pantas menerima ini. Why did this happen to me? Kenapa ini terjadi pada saya, Tuhan? This is bad, God. Wah, ini kacau, Tuhan. I'm so lonely. Aku kesepian, Tuhan. God, why? Kenapa, Tuhan? God, look. Tuhan, lihat dong. As if God doesn't see you. Kayak seakan-akan Tuhan itu tidak melihat kita. Looking down from heaven. Dia lihat dari surga. Oh man, this is bad. Ah, ini buruk banget nih. Hold on, brother, hold on. Pegangan, bro. Sabar ya. No. Tidak, saudara. What you need to understand is this. Apa yang perlu kita mengerti adalah ini. God is not moved by our problems Tuhan tidak pernah digerakkan oleh masalah kita. because he knows he's so much bigger than Karena our Tuhan problems. tahu dia jauh lebih besar daripada masalah kita. But the Bible says God is moved by our faith. Tapi Alkitab katakan Allah digerakkan oleh iman. Amen. Amin. And praise is faith in action. Dan pujian penyembahan adalah iman yang terlihat di dalam perbuatan. Finally in verse 9, for the first time, Jonah's attitude changed. Dan akhirnya di ayat yang ke-9, sikapnya Yunus ini mulai berubah. And right, he began to praise God. Dan dia mulai memuji Tuhan. And right in the next verse, the whale spit out Jonah onto dry ground. Dan di ayat selanjutnya ikan besar ini memuntahkan Yunus di daratan kering. First 8 verses complaining.
8 ayat pertama dia komplain. No miracle. Gak ada mujizat. But when he started to praise God, Tapi ketika dia mulai memuji Tuhan. right in the next verse, Di ayat he selanjutnya was freed. dia dibebaskan. Jonah said in verse 9, di ayat 9, Yunus Jonah said, mengatakan di ayat 9. I will offer to you the sacrifice of praise. Aku akan mempersembahkan kepadamu korban pujian. The word sacrifice means, Arti dari korban adalah, I don't feel like it. saya ngerasa nggak mau melakukannya. I still can see the light at the end of the tunnel. Saya masih nggak bisa lihat setitik cahaya itu di ujung terowongan. But I will still praise you, Tapi God, saya akan tetap memujimu Tuhan. because I know a secret. Karena saya tahu satu rahasia. Praise is faith at work. Pujian penyembahan adalah iman yang sedang bekerja. Amen. Amin. In Acts 16, Di dalam Kisah Para Rasul 16, Paul and Silas were put into prison for Paul- preaching the gospel. Paulus dan Silas itu dia dipenjara karena memberitakan Injil. They could have said, Mereka bisa aja bilang, God, singer, nah, seriously, God? serius Tuhan? We serve you. Kita sudah melayani Tuhan. We do what you want us to do. Kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. We preach your word. Kita berkhotbah loh Tuhan. And this is what we get. Dan ini yang kita dapat. We get beaten. Kita disiksa. We're bleeding. Kita berdarah-darah. We're in chains. Kita dirantai, We're in dibelenggu. prison. Kita di penjara. God, really? Tuhan serius? They could have complained. Dia bisa aja komplain. But no. Tapi tidak. The Bible says at midnight, they began to praise Alkitab God. mengatakan di tengah malam mereka mulai memuji Tuhan. And it says that every single chain Dan di ayat itu dikatakan semua rantai-rantai in that prison, every chain, di penjara itu semua rantai belenggu. not just the chains of Paul and Silas, all chains went Bukan loose. cuman rantainya Paulus dan Silas, tapi semua narapidana di penjara itu. And all the doors, Dan semua pintu, not just the doors of Paul and Silas, but all the doors bukan cuma pintu penjaranya Paulus dan Silas, tapi semua pintu di penjara itu went open. mulai terbuka. Listen carefully, church. Dengarkan baik-baik. Your praise not only breaks your chains, Pujian Anda tidak hanya akan melepaskan belenggu kita, but your praise breaks the chains of people around you. tapi pujian kita juga bisa mematahkan belenggu orang lain. When you praise, chains are broken. Ketika kita memuji Tuhan, belenggu dipatahkan. When you praise, new doors are open. Ketika kita menyembah Tuhan, pintu mulai terbuka. Yang setuju, serukan haleluya. Setuju, serukan haleluya. Praise and worship God in the midst of your storm. Puji dan sembah Tuhan di tengah badai yang kita alami, saudara. Now go to verse 21. Sekarang kita ke ayat 2 Tawarikh 20, ayat 21. I don't think it's on the screen. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka, orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. It says they went out singing to God. Di ayat ini dikatakan mereka keluar untuk memuji Tuhan. So I can imagine in my mind Jadi saya bisa membayangkan di pikiran saya how they're marching to the battlefield. bagaimana mereka berbaris menuju medan pertempuran. Not carrying weapons, Enggak bawa senjata, but praising and tapi worshiping mereka God. bawa pujian penyembahan kepada The Tuhan. front line of the army, Barisan paling depan di pasukan itu. just worshiping God. Mereka hanya memuji Tuhan. Name above all names, you are worthy of all praise. Just worshiping God. You have to sing it too. Bagus suaranya. Suaranya kasih Yosua paling bagus. This is worshiping God. Inilah pujian dan penyembahan kepada Tuhan. My question to you, Pertanyaan saya kepada saudara. what are you singing when you go through a Apa yang problem? kita nyanyikan waktu kita lagi ada dalam masalah? What are you singing? Apa yang kita nyanyikan? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Come on, man. If they would have sang that song, Kalau kita nyanyi lagu yang kayak tadi, if they would have sang that song, kalau mereka nyanyi lagu yang kayak tadi, saudara, confirm the outcome of the story would be pasti different. hasilnya akan lain, saudara. But praise the Lord, they sang to God Tapi puji Tuhan, mereka memuji Tuhan and worship Him alone. dan hanya menyembah Dia. And look at verse 22. Coba lihat ayat 22. Let's read it together. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Wow.
Wow. It even says in verse 23 that the enemy started to kill each other to the very last man. Bahkan di sana di ayat 23 dikatakan musuh mereka itu mulai saling membunuh, saling menyerang satu dengan yang lain. Jehoshaphat didn't even have to fight. Bahkan Raja Yosafat tidak perlu bertempur. Saudara. All they did on the battlefield was to praise and worship Yang God. mereka lakukan di medan pertempuran hanyalah memuji Tuhan. And God fought the battle for them. Dan Tuhan yang berperang bagi mereka. Hallelujah. Haleluya. I want to ask the praise worship team to come to the front. Saya mau undang tim worship I untuk want maju to ke depan. close this message with a testimony. Saya mau tutup khotbah hari ini dengan sebuah kesaksian. Church, what to do when you don't know what to do? Apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan? Step 1, Step 1. seek God. Step 2, Step 2. focus on the promise, not on the problem. Fokus pada janjinya bukan pada masalah. Step 3, Langkah ketiga, praise and worship. memuji dan menyembah Tuhan. I want to talk about the power of praise and worship. Saya mau cerita tentang kekuatan dari pujian dan penyembahan. A while back, Beberapa saat yang lalu, a person very close to me, seorang kerabat yang dekat sekali dengan saya, the person doesn't want that I mention the name, orang ini nggak mau saya nyebutin namanya. so respect the privacy. Jadi saya menghormati privasinya. But my friend Tapi teman saya ini, invested in rupiah 800 million dia investasi sebanyak sekitar 800 juta rupiah in the company. ke satu perusahaan. Turns out that the CEO of the company scammed my friend. Nah, ternyata CEO tempat di mana dia invest ini, dia nipu temannya ini. He stole the money. Dia mencuri uangnya. And the CEO was very well connected. Dan CEO ini punya koneksi yang luas ya. And he sued my friend Dan dia, CEO ini menuntut teman saya ini for defaming the company. atas tuntutan pencemaran nama baik. This was a big problem. Ini adalah satu masalah yang sangat besar. So my friend lost 800 million. Jadi teman saya hilang 800 juta. And now he has this big court case going on. Dan sekarang dia sedang menghadapi satu kasus yang besar. And the CEO used one of the best lawyers in the country to go against my Dan friend. CEO yang nipu dia ini, dia meng-hire salah satu pengacara terbaik. This was a big chaotic problem. Jadi ini adalah benar-benar satu masalah yang besar sekali. Impossible to win. Jadi ini sangat tidak mungkin bagi teman saya ini untuk menang. So my friend came to me, Dan teman saya ini datang sama saya. explained everything. Dia menjelaskan semuanya. I could see the fear in the eyes. Saya lihat rasa takut di matanya. I just stayed quiet. Saya hanya diam aja. Sometimes when you don't know what to say, Seringkali waktu kita tidak tahu apa yang harus kita katakan, just be quiet. diam aja. Then silence is gold. Nah, di saat itu diam adalah emas. But if you must speak, Tapi kalau kita harus bicara, make memperkatakan sure that your sesuatu, words are full of faith and life. pastikan perkataan kita itu penuh dengan iman dan kehidupan, membangkitkan. Proverbs 18:21 says, life and death is in the power of the tongue. Amsal 1 ayat 28 bilang, hidup mati itu ditentukan oleh lidah. When my friend finished sharing, Kemudian teman saya ini sudah selesai cerita sama saya. I went back home. Saya pulang ke rumah, I went to my room. saya pergi ke ruangan saya, I locked my door. saya kunci pintu kamar saya, And I started to praise dan God saya mulai memuji Tuhan. on behalf of my very, very close friend. Mewakili teman saya ini karena kita adalah teman dekat. And I said, God, Dan saya bilang, Tuhan, I started jumping like a crazy person. saya lompat-lompat seperti tadi. I started praising God. Oh puji Tuhan. I said, God, hallelujah. Saya bilang, haleluya. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. You're big. Tuhan kita Tuhan yang besar. You're awesome. Tuhan kita luar biasa. God, if you're for us, who can be against us? Tuhan, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang lawan kita? Hallelujah. Haleluya. I just started praising Saya God. hanya mulai memuji It Tuhan. didn't make sense. Dan itu hal yang tidak masuk akal. I said, God, you couldn't turn this mess into a message. Tuhan sanggup mengubah kekacauan ini menjadi sebuah pesan. This test into testimony. Tuhan sanggup mengubah ujian ini menjadi kesaksian. Hallelujah. Haleluya. I just started praising God like a crazy person in my room. Saya hanya mulai memuji Tuhan kayak orang gila di ruangan saya. 1 week later, 1 minggu kemudian, my close friend gets a letter. teman dekat saya ini dapat surat. Out of the blue.
Tiba-tiba, nggak ngerti dari mana, it was the CEO. surat itu ternyata dari CEO yang nipu dia. And he apologized. Dan CEO itu minta maaf sama dia. Returned all the money. Dan CEO ini mengembalikan semua uangnya. 800 million. 800 juta. And my friend then got the opportunity all of a sudden to invest into something else. Dan tiba-tiba teman saya ini di saat yang sama punya kesempatan untuk menginvestasikan uang itu lagi ke tempat yang lain. And that investment in a short time doubled in amount. Dan investasi itu tiba-tiba jadi double dalam waktu sebulan. And then tripled. Jadi 3 kali lipat. And then quadrupled. Dan jadi 4 kali lipat. What the enemy used as a stumbling block, Apa yang musuh gunakan bagi kita untuk menjadi batu sandungan bagi kita, God used as a stepping Tuhan stone. justru membalikannya menjadi batu loncatan. And church, I'm here to tell you, Umat Tuhan, saya hari ini mau beritahu Anda, whatever you're going through, apapun yang Anda alami, some of you are only one praise away from your breakthrough. mungkin beberapa dari antara kita hanya satu pujian lagi saja dari breakthrough kita. You're one praise away from a miracle. Kita hanya berjarak satu pujian saja dari mujizat yang akan kita alami. Hallelujah. Haleluya.